serta saudara-saudari sahabat kabar bahalap yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi yang indah ini, saya, Penatua Yosua Natsar Antang, dari lingkungan pelayanan 3, Jemaat GKE Palangka 1 mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE tanggal 27 Oktober tahun 2023 yang diambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang dilanjutkan dengan membacakan renungan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Chandra Oktaberi STH sebagaimana terdapat dalam buku Renungan Kabar Bahalap edisi Oktober tahun 2023. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih, surya kehidupan kami. Pada pagi hari ini, yaitu hari baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami menaikkan syukur dan hormat kami kepada Tuhan atas kasih, penyertaan, pemeliharaan dan tuntunan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari hingga saat ini. Lebih-lebih, pada malam tadi, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami di dalam tidur kami, sehingga oleh kasih-Mu, pada pagi ini kami dapat dibangunkan dengan kekuatan dan sukacita baru yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, sumber kebenaran, sekarang kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar dan terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kitab Ulangan pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar, anaknya, menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya.
Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-11 yang telah kita baca dan kita dengar tadi, Tuhan memerintahkan Musa kembali memahat loh batu baru yang serupa dan juga membuat tabut kayu untuk menyimpannya. Karena kedua loh batu yang pertama yang memuat 10 firman itu telah dihancurkan oleh Musa di hadapan seluruh orang Israel, karena Musa marah, bangsa Israel sudah membuat patung lembu emas yang mereka sembah sebagai dewa mereka. Dengan demikian perjanjian itu sudah dilanggar. Perintah untuk tidak menyembah berhala sudah bangsa Israel langgar. Tetapi Allah dalam kasih-Nya berkenan untuk memulihkannya. Allah mau firman itu tidak hanya tertulis di dalam loh batu, tetapi juga dilakukan oleh seluruh umat kepunyaannya. Karena itu Allah memilih suku Lewi untuk melayaninya di tengah-tengah bangsa Israel, agar firman Tuhan sungguh-sungguh dihidupi. Betapapun buruknya perbuatan bangsa Israel, bahkan juga kita pada saat ini, janji Tuhan tetaplah abadi, yakni Ia tidak akan memusnahkan kita. Firman Allah adalah bentuk perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan mau kita hidup dengan baik dan berelasi terus dengan Tuhan. Karena itu, marilah hidup dengan penuh syukur. Taati firman-Nya agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kesabaran dan kemurahan Allah adalah kesempatan yang diberikannya kepada kita untuk bertobat dan berubah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh rahmat, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Roh Kudus memateraikan firman-Mu itu di dalam hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, sehingga firman-Mu selalu kami ingat dan dapat kami jadikan sebagai pelita bagi setiap langkah kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bapa Sorgawi yang Maha Pengampun, pada saat ini kami juga datang mengaku di hadapan-Mu bahwa pada hari-hari yang telah lalu kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, ucapan, maupun melalui perbuatan kami. Kami memohon kiranya Engkau mengampuni dosa kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami di kayu salib. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan
dan selalu mencintai firman-Mu dengan cara membaca, merenungkan, dan melaksanakannya di sepanjang kehidupan kami. Sertai, lindungi, pelihara, tuntun, dan berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.